Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Sintayong resmi terbang ke Belanda dan beberapa negara Eropa. Ngapain ya? Liburan atau shopping? Bukan. Tapi kabarnya Sintayong ini ke Belanda dan beberapa negara Eropa lain itu buat nyari sendiri striker yang bisa dipakai untuk timnas Indonesia. Nah, Sintayong ini mau milih sendiri katanya di negara Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Nah, menurut kalian bagus apa enggak nih apa yang dilakukan Sintayong ini? Buat kami pribadi ada plus minusnya apa yang dilakukan Sintayong ini. Nilai plusnya adalah pemain yang akan diambil oleh Sintayong itu adalah murni pilihan sendiri Sintayong, bukan lagi pemain yang dikasih atau pemain pemberian. Ngerti nggak sih maksudnya? Maksudnya selama ini kan Sintayong ini tuh dikasih pemain, khususnya pemain naturalisasi itu yang udah didatangkan oleh PSSI ataupun diaspora, meskipun belum tentu pemain itu adalah permintaan Sintayong. Nah, makanya nilai plusnya itu Sintayong akan dapatkan pemain yang sesuai dengan keinginan dia sendiri. Ya, ini katanya sih yang seperti tinggi, cepat, kokoh, dan tajam. Itu nilai plusnya. Tapi nilai minusnya bagi kami ya, ini tuh sebuah tindakan yang sangat berbahaya bagi Sintayong sendiri. Kenapa demikian? Jika pemain pilihan Sintayong ini justru nggak bagus alias nggak berkembang atau istilahnya blunder, ya habis Sintayong, bisa double kill nih. Udahnya pilihan sendiri, jeblok pula. Jadi nanti kalau pilihan Sintayong ini ternyata jelek, habis deh Sintayong, nggak akan punya alasan lagi, nggak akan pernah bisa bilang lagi, itu kan pemain bukan pilihan saya. Nggak akan bisa bilang kayak gitu Sintayong. Bahaya nggak? Bahayalah. Makanya ketika Sintayong memutuskan pergi ke Belanda untuk mencari pemain atau striker naturalisasi atau keturunan sendiri, banyak pihak yang bilang nggak bahaya tah Sintayong kesana sendirian. Ini gede loh resikonya. Tapi memang sih Sintayong nggak punya jalan lain. Ini harus dilakukan sama Sintayong. Sebab selama ini diaspora ataupun PSSI itu selalu kesulitan mendapatkan striker keturunan. Sebab biasanya pemain keturunan yang berposisi sebagai striker yang bagus itu agak susah buat bergabung ke timnas. Sebab mereka ini kebanyakan tuh nggak tahu timnas Indonesia ini kayak apa dan pelatihnya itu siapa. Meskipun udah dikasih tahu pelatihnya mereka ini nggak tahu, nggak kenal sama Sintayong. Nah, makanya Sintayong sendiri yang mengenalkan diri alias nyamperin sendiri. Nah, salah satu pemain yang kabarnya pun masuk dalam radar Sintayong adalah Mauro Zylstra. Yuk kita intip, siapa sih Mauro Zylstra ini? Bernama lengkap Mauro Zylstra Nugraha, lahir di Amsterdam, Belanda 9 November 2004 alias 19 tahun lebih. Mauro memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang asal Bandung. Dia ini bertinggi tubuh 187 cm. Memulai karir di AZ Alkmaar Junior sebelum pindah ke AFC Amsterdam. Saat ini main di NEC Nijmegen U21, posisinya adalah gelandang serang tapi lebih sering dimainkan sebagai striker di klubnya. Mauro bisa jadi opsi Sintayong di timnas U23 sebab Mauro tak perlu dinaturalisasi karena usianya baru 19 tahun dan belum memilih kewarganegaraan. Jadi bisa langsung dipakai di timnas U23. Nah, kita akan lihat apakah Mauro ini salah satu striker yang akan dibawa Sintayong di Piala Asia U23. Kita ke Liga Indonesia, kita bicara soal VAR. Sudah kami duga, bukan Liga undur-undur namanya kalau apa-apa nggak diundur. Bukan Liga dagelan namanya kalau nggak ngelawak. Ini sih udah kami duga, salah satunya adalah soal VAR.
Dulu bilangnya VAR ini akan mulai diterapkan di Liga 1 tanggal 4 Februari alias pekan ke-24. Mana? Dimundurin lagi katanya di akhir Februari. Sekarang mundur lagi cuy. Menurut PT LIB, VAR baru bisa akan dicoba ini di Champion Series. Halo, Champion Series itu kan kalau nggak salah bulan 4 atau bulan 5 cuy. Jauh amat ya. Alasan PT LIB sih katanya wasitnya kurang cuy. Kurang apa nih? Kurang duit, kurang kontroversi, kurang sogokan, kurang pemasukan, atau kurang segalanya nih termasuk ilmu. Dia bilang wasitnya kurang cuy. Aduh, emang ada berapa sih wasit di Indonesia di Liga 1, 2, dan 3? Tuh, baca sendiri aja. Yang berlisensi C1 aja itu ada 160 wasit dan hakim garis. Itu lisensi C1 ya, alias Liga 1 loh. Dan kalau di total di tahun 2022 aja, tuh baca sendiri, ada sekitar 796 wasit cuy. Ya masa sih dari wasit yang segitu banyaknya 8 bulan di training VAR, masa nggak paham-paham juga? Ini wasit diambil dari mana? Tukang parkir? Kan para wasit ini pun pasti punya ijazah dong, yang artinya pasti sekolah dong. Kok susah amat diajarin VAR? Kan akhirnya timbul pertanyaan, ini para wasitnya yang on atau emang ini akal-akalan doang karena takut pemasukan dari denda Komdis akan berkurang kalau ada VAR. Emang belum cukup ya duit dari denda Komdis selama 24 pekan di Liga 1, yang kami pun nggak tahu rincian pastinya seberapa gede tuh duitnya. Tapi kalau kita total secara garis besar aja di Liga 1 aja dari pekan 1 sampai 24 ini kurang lebih hampir 10 miliaran loh duit dari denda Komdis aja. Ya emang sih duit 10 miliar ini masih sangat kurang dari perhitungan PSSI yang butuh dana itu sekitar 100 miliaran buat bayar hutang PSSI yang kurang lebih 100 miliar itu tuh. Jadi kalau VAR ini nggak ada atau nggak jadi musim ini, terus apa lagi dong yang bisa dibanggakan Erick Thohir sebagai ketum PSSI? Liga amburadul, wasit acak-acakan, VAR tarsok-tarsok, audit keuangan nggak ada laporannya, kanjuruhan nggak jelas kasusnya, supporter masih ribut mulu, Liga Putri nggak jalan, grassroots payah. Terus apa dong yang dibanggakan? Cuma ketolong ranking FIFA yang naik drastis dan bisa meloloskan 3 kelompok usia timnas ke Piala Asia, itu aja. Tapi kok ya ngasih target atau deadline segitu ya sama Sintayong, kan aneh PSSI. Nama besar PSSI itu ditolong atau ditutupi oleh prestasi Sintayong, tapi justru Sintayongnya yang akan disingkirkan. Nggak habis pikir kami, alias di luar nurul ini sih. Buat kami gini loh ya, semua orang bola di dunia yang paham betul sepak bola pasti setuju kalau mau timnasnya maju ya liganya dibenahi dulu. Jangan ini mah liganya masih acak-acakan, malah ngegonjang-gancing pelatih timnas. Udah sih biarin aja Sintayong ngebenahi timnas. Kalau perlu tambahin pelatih yang hebat-hebat buat ngedampingin Sintayong biar timnas lebih mumpuni. Kan cuma itu solusinya. Nggak tahu deh pada kemana pikirannya. Dari Persebaya, ini kemarin kan Raja Nainggolan ini sempat protes nih, yakni soal Reva Adi yang udah kena kartu merah tapi masih bisa masuk lagi ke lapangan saat pertandingan selesai. Padahal seharusnya pemain yang kena kartu merah itu harus ada di locker room. Nah, kalau soal ini kita harus melihat ke peraturan untuk pemain yang terkena kartu merah. Nah, kita lihat di sini ya. Kita akan baca secara ringkasnya aja. Di sini dijelaskan. Seorang pemain yang terkena kartu merah wajib meninggalkan lapangan dan harus kembali ke locker room dan tak boleh ada di lapangan maupun di bench pemain selama pertandingan. Catat, selama pertandingan. Sekarang kita lihat nih.
Reva Adi usai terkena kartu merah itu masuk ke locker room. Nah ini videonya ya. Tapi ketika peluit akhir dibunyikan, Reva Adi masuk lagi ke lapangan. Nah ini videonya ada nih, dia masuk lagi ke lapangan. Kan yang jadi pertanyaan, apakah sebelum peluit dibunyikan Reva Adi ini ada di pinggir stadion atau memang ada di locker room? Kalau ada di locker room, kenapa bisa tiba-tiba loncat ke tengah lapangan setelah peluit dibunyikan? Kan itu jadinya di pertanyaan. Kalau soal masuk ke lapangannya sih nggak masalah, sebab itu dia masuk ke lapangan ketika peluit akhir sudah dibunyikan. Tapi yang jadi permasalahan Raja Nainggolan mungkin ya, dia ini melihat Reva Adi ini ada di pinggir lapangan, bukan di dalam locker room. Memang sih secara logika, masa iya sih orang yang ada di locker room ketika peluit akhir dibunyikan langsung bisa loncat ke lapangan? Ya emang nggak masuk akal sih kalau itu. Tapi ya nggak usah heran lah, di Liga Indonesia mah namanya juga Liga Dagelan, ya semuanya dagelan lah. Federasinya dagelan, LIB-nya dagelan, wasitnya dagelan, ya klub dan pemainnya pun ikut dagelan. Dari Persib Bandung, kemarin Persib udah memperpanjang kontrak Nick Kuiper sampai 2025 alias nambah setahun lagi di Persib. Lini belakang satu slot udah aman nih ya, tinggal Beto nih yang belum jelas nasibnya. Tapi gimana dengan lini depan? DDS dan Siro ini kan akan habis kontraknya nih, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan tuh. Siro aja nggak tahu dia ini bakalan diperpanjang atau enggak. Nih kita kasih video atau pernyataan Siro Alves soal perpanjangan kontrak. I don't know. I'm explaining for speak this for you because it's better for that speak. Now I'm have contract, but just tell you for explain this. I don't know because I'm work for PC, but this is situation with Teddy. Nah, gimana? Udah dengar sendiri kan? Siro ini masih pengen main di Persib, tapi itu tergantung Teddy Cahyono cuy. Apakah mempertahankan Ciro atau enggak? Sebab Ciro ini nggak punya agen, dia ini mandiri ya. Kalau Teddy Cahyono yang memperpanjang Siro berarti Siro stay. Tapi kalau Teddy Cahyono nggak memperpanjang Siro, ya otomatis Siro pun out. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Siro ini akan stay? Apakah akan out? Buat kami adalah hal yang bodoh kalau Persib membuang Siro, sebab bukan Siro yang pengen keluar dari Persib, dan Siro udah sepenuh hati main di Persib. Dan kalau dibicara soal kontribusi, musim ini tuh kontribusi Siro luar biasa loh. Di awal musim dia ini ngegendong Persib sendirian di tengah buruknya performa Persib. Jadi aneh aja kalau Persib ngelepas Siro. Tapi teuing rada lieur lamun ningali kalakuan manajemen Persib mah. Dari Persija, kekalahan 1-3 dari Borneo FC menyisakan kekecewaan pada Jackmania. Bukan cuma soal kekalahan ini membuat Persija semakin sulit naik ke papan atas, tapi juga kekesalan Jackmania ini tertuju pada bek Persija Hansa Muyama. Ya, blunder Hansa Mulah penyebab awal malapetaka yang dialami oleh Persija di laga ini. Hansamu sebenarnya di sini cuma kalah cerdik sama Sihran. Kami ngerti maksud Hansamu, dia ini ingin mengecoh Sihran. Tapi ternyata Sihran lebih cerdik dan sialnya kecepatan Sihran ini justru jauh di atas Hansamu. Ya udah jadi malapetaka deh. Di sisi lain ada kabar jika Persija akan merekrut Miftah Anwarsani musim depan. Miftah memang sempat akan ke Persija di awal musim ini, tapi gagal lantaran ada klausul yang tak bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, yang terbaru kabarnya usai Kalteng Putra terdegradasi ke Liga 3, Miftah pun membuka peluang untuk ke Persija. Pertanyaannya, buat apa Persija ambil bek kiri? Kan udah ada Firza dan Doni Tripamungkas di situ yang juga tangguh. Apakah akan ada yang pergi di sektor bek kiri Persija sehingga Persija akan ambil Miftah? Padahal jika dibandingkan antara Miftah Anwarsani dengan Firza ataupun Doni Tripamungkas, ya jelas unggul Doni dan Firza dong.
Tapi entahlah, karena inilah sepak bola, kadang pemain yang nggak disangka pun justru yang akan pergi.